Namaku Ara, dan aku percaya satu hal. Hidup SMA itu penuh rahasia aneh dan kadang manis. Tapi tidak ada yang mengalahkan satu rahasia paling membingungkan yang kuterima selama setahun penuh. Bunga kecil di lokerku. Setiap Senin, tanpa absen, tanpa nama. Awalnya kukira prank. Teman-temanku juga berteori macam-macam, mulai dari fanboy rahasia sampai cowok obsesif yang harus kuhindari. Tapi entah kenapa, aku tidak pernah membuangnya. Bunga-bunga itu selalu terlihat sederhana, lembut, dan selalu segar seakan baru dipetik. Sampai suatu hari, saat aku membuka loker, ada lagi sebuah bunga, kecil, warna putih lembut, seperti melati liar. Tapi hari itu berbeda, karena aku mendengar suara langkah yang tergesa menjauh. Aku spontan menahan napas, dan dari ujung koridor, seorang cowok yang sangat kukenal tampak tegang, Safik. Cowok pemalu di kelasku, tidak banyak bicara, selalu duduk paling pojok dekat jendela, selalu tampak seperti kabur dari keramaian. Orang-orang bilang dia jenius matematika, tapi bagiku dia cuma kelihatan rapuh. Aku tidak pernah memikirkan dia sebagai seseorang yang mungkin menyukaiku. Tapi hari itu dia menunduk, wajah memerah kayak udang rebus, lalu kabur seperti dikejar hantu. Saat itulah aku tahu, dialah pengirim bunga itu. Entah kenapa, dadaku terasa hangat. Aku tidak bilang apa-apa ke siapapun, tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus mengingat wajah panik Safik, orang yang terlalu pemalu bahkan untuk melihat mata orang lain, orang yang selalu menyendiri saat istirahat, orang yang tanpa kusadari selalu duduk di posisi yang bisa melihatku. Rasanya seperti menemukan rahasia kecil yang seharusnya tidak ku tahu, tapi aku senang mengetahuinya. Keesokan harinya, aku sengaja datang lebih pagi, bersembunyi di balik tembok dekat lokernya. Dan benar saja, Safik datang sambil membawa bunga lagi, kali ini lebih kecil tapi warnanya kuning lembut. Dia menatap bunga itu seolah sedang menyusun keberaniannya. Lalu dia menarik napas panjang dan berbisik pelan. Aku masih mengingatnya sampai sekarang. Semoga hari kamu hangat, Ara. Itu pertama kalinya aku mendengar dia menyebut namaku dengan begitu lembut, dan itu membuat waktuku terhenti. Jadi begitulah awal dari semuanya. Awal dari cerita yang tidak pernah kusangka akan mengubah hidupku, cerita tentang bunga yang tidak pernah layu, dan hati seseorang yang ternyata menunggu dengan sabar jauh lebih lama dari yang kubayangkan. Namaku Safik, dan sebelum cerita ini dimulai, aku ingin menjelaskan satu hal. Aku takut bicara dengan perempuan, terutama perempuan yang kusukai, terutama Ara. Ara itu cerah, terlalu cerah, pun aku kebalikannya, gelap, senyap, dan selalu berada di sudut ruangan. Jadi, satu-satunya cara untuk menunjukkan perasaanku adalah dengan sesuatu yang tidak perlu bicara, bunga. Aku tidak tahu kapan perasaanku mulai ada. Mungkin sejak pertama kali dia tersenyum saat mengembalikan buku matematikaku. Atau mungkin lebih lama lagi, saat aku melihatnya menangis diam-diam di belakang sekolah, tapi tetap kembali ke kelas dengan senyum palsu agar teman-temannya tidak khawatir. Dia adalah keberanian, sedangkan aku cuma orang yang diam-diam mengagumi. Bunga menjadi caraku berbicara. Setiap Senin, aku menaruh bunga kecil ke dalam lokernya. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu mencolok, tapi kupilih dengan hati-hati. Bunga yang menurutku mirip perasaanku, sederhana tapi tulus. Dan Ara selalu mengambilnya, tidak pernah membuangnya. Aku tahu karena aku selalu memperhatikannya dari jauh. Dan saat dia tersenyum, mengangkat bunga itu, rasanya seperti dunia menjadi lebih ringan. Tapi, hari ketika dia mempergokiku, aku pikir jantungku benar-benar berhenti. Aku tidak siap untuk tatapan itu. Tidak siap untuk keterkejutan itu. Tidak siap kalau ternyata dia tidak suka. Tapi yang tidak kusangka adalah ekspresi Ara.
Dia tidak marah, dia tidak memandangku aneh, dia cuma melihatku. Pertama kalinya, seseorang melihatku bukan sebagai cowok pemalu aneh, tapi sebagai seseorang yang berusaha. Hari itu, aku hampir menyerah. Tapi, keesokan harinya, entah dari mana keberanian itu datang, aku membawa bunga lagi. Dan ketika aku berbisik, "Semoga hari kamu hangat," aku tahu suaraku gemetar. Tapi, Ara tidak bersembunyi. Dia memanggilku, "Safik." Aku membeku. "Aku boleh tahu kenapa, Bunga?" Pertanyaan itu membuatku gugup bukan main. Tapi aku menjawab, pelan, jujur. Karena itu satu-satunya hal yang membuatku berani. Ara tersenyum, senyum yang membuatku tahu aku sudah jatuh terlalu dalam. Itu pertama kalinya kami bicara, dan itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Perubahan dalam diriku. Perubahan yang terjadi karena Ara mulai mendekat, dan aku mulai tidak ingin lari lagi. Pelan-lahan, hubungan kami mulai berubah. Setiap pagi, tanpa sadar, aku mencari sosok Safik. Kadang, dia pura-pura sibuk ketika aku melambaikan tangan. Kadang, dia kaget sendiri ketika aku duduk di sebelahnya saat belajar kelompok. Ada momen-momen kecil yang membuatku semakin melihat sisi dirinya yang tidak pernah kulihat. Seperti saat dia menyisihkan uang jajannya untuk membeli bunga kecil itu. Atau saat dia menunduk tapi pipinya merah setiap kali aku memuji sesuatu. Atau saat dia bilang, "Aku gak hebat bicara, Ara, tapi aku selalu ingat kamu suka hal-hal kecil." Ada hari ketika hujan deras dan aku lupa membawa payung. Semua orang sudah pulang. Lantai koridor dipenuhi genangan dan aku mengelus dada karena tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba, payung hitam terbuka di atasku. Safik. Wajahnya merah seperti biasa, tapi matanya menatapku dengan kelembutan yang belum pernah kulihat dari siapapun. "Kalau kamu sakit, aku bakal sedih," katanya pelan. Kalimat yang seharusnya biasa, tapi terasa seperti pengakuan cinta terselubung. Kami pulang bersama hari itu, di bawah satu payung. Payung kecil, tubuh kami dekat, dan rasanya seperti adegan dracin yang terlalu dramatis tapi nyata. Perasaan itu tumbuh, bukan hanya karena bunga-bunga itu, tapi karena aku melihat ketulusan yang tidak bisa dibuat-buat. Safik tidak sempurna, tidak flamboyan, tidak populer, tapi dia tulus. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku ingin lebih dekat, bahkan mungkin jauh lebih dari sekadar teman. Hari itu, aku, Safik, memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Aku membawa satu bunga terakhir, bukan yang kecil seperti biasanya. Bunga putih besar, melati liar, yang dulu pertama kali kulihat Ara sukai. Tanganku gemetar sepanjang jalan ke sekolah. Aku ingin jujur. Untuk pertama kalinya, aku ingin bicara. Tapi, ketika sampai di loker, Ara sudah di sana, berdiri dengan gaun putih lembut untuk acara sekolah hari itu. Senyumnya, oh Tuhan, aku hampir muntah karena gugup. Ara yang memulai. "Safik, kamu nggak perlu takut lagi." Aku menunduk. "Aku cuma nggak tahu kamu bakal suka atau enggak." "Aku selalu suka," katanya, mendekat, matanya menatapku. "Karena kamu yang kasih." Detik itu, aku tahu, aku kalah. Kalah total. Hatiku miliknya. "Safik," lanjutnya, "kalau kamu mau, kamu bisa berhenti menaruh bunga di loker." Aku terdiam. Kenapa?" Ara tersenyum dan menggenggam tanganku. "Karena mulai hari ini, kamu boleh kasih bunganya langsung ke aku." Aku membeku, tidak bisa bernafas, tidak bisa mikir. Dan Ara tertawa kecil sambil menarikku masuk ke dalam dekapannya.
Itu hari ketika kami resmi jadian, dan sekarang, bertahun-tahun setelah SMA itu berlalu, kami menceritakan ini dengan cara berbeda. Karena hari ini adalah hari pernikahan kami. Dan di pelaminan, di tangan Ara, ada buket melati liar. Bunga yang dulu menemani tiap Senin, bunga yang membuatku berani, bunga yang membuat Ara tersenyum, bunga yang tidak pernah layu. Karena cinta yang tumbuh dari ketulusan memang tidak pernah layu. Dan begitulah, kisah kami dimulai dari sebuah bunga kecil sampai akhirnya berjodoh. Akhir yang hangat, awal yang baru, dan cinta yang tetap sederhana tapi abadi.